Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas kesetimbangan ion dalam larutan asam dan larutan basa. Nah, jika kita memiliki air dalam dua wadah, yang pertama kita tambahkan asam dan air, pada gelas kedua kita tambahkan suatu basa, maka kita akan mendapatkan larutan asam ataupun larutan basa. Karena di sini menggunakan pelarut air, maka nanti kita berangkat dari teori Arrhenius, ya. Sebelumnya kita membahas tentang kesetimbangan air atau water. Air murni merupakan elektrolit yang sangat lemah. Di sini Ibu tekankan sebagai air murni, bukan air yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini anak-anak. Ini adalah air kemasan yang dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa kita katakan sebagai air murni, ya. Kita tidak lihat merek. Tapi apapun air yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah air yang sudah bercampur di dalamnya atau terkontaminasi di dalamnya berbagai macam mineral. Di mana kita mendapatkan air murni? Air murni itu adalah aqueous, yaitu air yang sudah didestilasi sehingga hanya kita dapatkan molekul airnya saja. Jika pada gelas pertama kita tambahkan suatu basa, ini suatu basa, sedangkan pada gelas kedua kita tambahkan suatu asam, maka kita akan mendapatkan larutan asam dan larutan basa. Seperti Ibu katakan tadi bahwa air murni itu adalah elektrolit yang sangat lemah sehingga dia akan terion sebagian. Terion sebagian disimbolkan dengan reaksi reversible atau reaksi bolak-balik semacam ini, sehingga reaksi kesetimbangannya kita tuliskan menjadi H2O liquid reversible H plus aqueous ditambah OH min aqueous. Nah, sehingga air murni akan terion sebagian menjadi ion H plus dan ion OH min. Karena ini merupakan reaksi kesetimbangan, maka mereka juga akan memiliki tetapan kesetimbangan, yaitu tetapan kesetimbangan Kc yang berdasarkan atas konsentrasi, yaitu kita peroleh dari konsentrasi ruas kanan, konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min di ruas kanan, ya, dibagi konsentrasi ruas kiri, yaitu konsentrasi H2O. Nah, tolong diingat anak-anak, ketika kita mengungkapkan tetapan kesetimbangan Kc, ada wujud zat yang tidak kita ikutkan, yaitu kondisi solid dan liquid, tidak ikut. Ini aqueous, berarti kita cantumkan dalam notasi Kc, ini aqueous. Sedangkan ini liquid, liquid tidak ikut. Tidak kita gunakan pada notasi Kc karena konsentrasinya dianggap tetap. Sehingga yang ini kita coret. Maka tetapan kesetimbangan untuk air dinotasikan secara khusus sebagai Kw, water, ya, yaitu hasil kali konsentrasi H plus dikalikan dengan konsentrasi OH min. Dalam hal ini konsentrasi kita punya satuan molaritas, yaitu mol per liter atau milimol per mililiter. Ibu lanjutkan. Ini tadi konsentrasi, ya. Untuk harga Kw berbeda-beda tergantung suhu. Suhunya makin bertambah, Ibu simbolkan semacam ini, maka nilai Kw-nya juga akan makin bertambah.
Pada suhu 25 derajat Celcius, harga Kw-nya sama dengan 10 pangkat min 14. Pada air murni, konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, yaitu dinotasikan dengan akar Kw. Sehingga akar dari 10 pangkat min 14 sama dengan 10 pangkat min 7. Nah, jika ada larutan asam dan larutan basa yang kita peroleh dari penambahan asam dalam air dan penambahan basa dalam air, tidak akan merubah nilai Kw, tetapi akan menggeser reaksi kesetimbangan yang ini tadi. Jika ditambahkan asam, maka konsentrasi H+ akan bertambah. Akan bertambah konsentrasi H+-nya. Maka larutan akan bersifat asam, konsentrasi H+ lebih besar daripada konsentrasi OH-. Sebaliknya, jika ada penambahan basa, berarti konsentrasi OH-nya akan bertambah, maka larutan akan bersifat basa, konsentrasi OH-nya lebih besar daripada konsentrasi H+. Sebelum kita membahas tentang pH dan pOH, Ibu kenalkan dulu tentang hukum Sorensen tentang main log. Hukum Sorensen mengemukakan tentang nilai P, yaitu power. pH berarti main log konsentrasi H+. pOH berarti main log konsentrasi OH-. pKw berarti main log Kw. pKa berarti main log Ka. pKb main log Kb, ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dari main log? Sebelumnya kita perlu membahas lagi tentang logaritma. Review logaritma. 10 log 1000, berapakah nilainya? Tentunya kalian sudah paham. Nilainya adalah 3. Pernyataan ini bisa kita tuliskan, yaitu 10 pangkat berapa sama dengan 10 pangkat berapa sama dengan 1000, itu kan ya. Nah, tentunya jawabannya adalah 3. Berarti logaritma itu mencari pangkat. Nah, sekarang untuk logaritma itu adalah untuk nilai yang besar. Di sini 1000, 100 atau lebih, ya. Jadi untuk nilai besar kita menggunakan notasi logaritma untuk mempermudah menghitung sehingga angkanya diperkecil. Sebaliknya, kalau main log itu adalah memperbesar angka kecil. Seperti ini anak-anak. 10 pangkat min 4 itu kan berarti 0,0000 gitu kan. 1, 2, 3, 4, ya. Nilainya yang sangat kecil ini, maka ada ide dari Pak Sorensen untuk mengemukakan angka ini supaya kelihatan besar gitu ya. Makanya di sini dikatakan power. Jadi pH yaitu sama dengan min log 10 pangkat min 4. Langsung aja kita ndak bicara matematikanya ya. Jadi ini langsung aja begini anak-anak caranya.
pangkat min 4 ini kalikan min sini. Jadinya hasilnya sama dengan plus 4. Atau langsung aja 4 gitu aja ya. Berarti jika konsentrasi H plusnya 1 kali 10 pangkat min 4, maka pH-nya sama dengan 4. Untuk ini anak-anak, berarti jika konsentrasi OH min 2 kali 10 pangkat min 5, maka pOH-nya bagaimana? Yaitu min log 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita berangkatnya dari yang eksponen aja dulu. Berarti ini pangkatnya ini kalikan dengan min, sehingga kita peroleh 5. Ini ikut min log 2. Nah, begini anak-anak mudahnya ya. Nah, bagaimana dengan ini? Jika pH sama dengan 3, maka berapa konsentrasi H plusnya? Nah, langsung aja begini anak-anak. Konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 3. Gitu ya. Nah, kemudian loh yang diketahui H plus. Kenapa kok yang ditanyakan pOH? Kok yang ditanyakan konsentrasi OH min? Nah, kita kembali ke KW yang tadi. Karena KW adalah konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min, maka kita bisa mencantumkan nilai min log-nya, yaitu PKW sama dengan konsentrasi H plus, atau langsung aja kita min log-kan aja semua. Berarti sama dengan pH, berarti kan plus pOH ya. Ingat ini kali jadinya tambah. Sifat dari logaritma. Di sini PKW berarti kan nilainya min log. Nah, berapa nilai KW? Untuk nilai KW-nya tadi adalah 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 14. Berarti ini sama dengan berapa nilainya ini? Nah, nilainya sama dengan ini min 14 kali min sini berarti langsung 14. 14 sama dengan pH ditambah pOH. Nah, inilah hubungan antara pH dengan pOH. Sehingga kita bisa menuliskan di sini berapakah pOH-nya. Kita tuliskan dulu. Berarti 14 dikurangi pH ya sama dengan 14, pH-nya tadi 3. Berarti sama dengan 11. Ya, inilah pOH-nya. Konsentrasi OH-nya berapa? Tinggal kita tuliskan bagaimana? 10 pangkat min 11. Gitu ya. Nah, oh iya anak-anak, dari pengembangan ini nanti, rumus pengembangan nanti kita juga bisa gunakan. Sebentar, ini saya kotai dulu. Bahwa KW itu sama dengan Ka tetapan ionisasi asam kali Kb tetapan ionisasi basa. Akhirnya nanti kita akan mengenal bahwa jika pH 7, ini 7 dari sini ya, min log 10 pangkat min 7 sama dengan 7, itu disebut sebagai pH netral. Karena konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH min. Sedangkan jika pH kurang dari 7, maka larutannya bersifat asam. Jika pH lebih dari 7, larutan bersifat basa. Bagaimana cara kita mengukur pH? Kita memiliki alat, yaitu kertas indikator universal yang memiliki rentang pH. Di sini ada sticknya, nanti kita celupkan ke dalam larutan yang ingin kita uji. Kemudian kita lihat perubahan warnanya.
Apakah sesuai dengan pH 0, 1, 2 sampai 7 ataukah 8 sampai dengan 14 ya? Kenapa sampai dengan 14? Karena ini tadi menggunakan pada suhu 25 derajat Celcius, KW-nya adalah 10 pangkat min 14 sehingga PKW-nya adalah 14 ya. Ini adalah untuk melihat pH ya. Kemudian kalau sekedar kita ingin tahu suatu larutan itu bersifat asam atau basa, kita bisa menggunakan kertas lakmus. Lakmus merah dan lakmus biru. Suatu asam itu memerahkan lakmus ya. Sedangkan suatu basa membirukan lakmus. Demikian pengantar. Sebelum kita nanti membahas lebih jauh lagi tentang derajat keasaman atau pH dan derajat kebasaan atau pOH. Alhamdulillah bisa.